Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan. Amin. Kita adalah warga kerajaan. Dan salah satu ciri warga kerajaan, kita harus bebas dari cemburu. Tahukah saudara, kalau saya warga kerajaan, saya tidak pernah perlu cemburu sama siapapun. Kenapa? Karena dalam hidup saya sudah tahu bahwa saya selalu menerima yang terbaik. Amin. Nah, yang cemburu itu karena dia bukan warga kerajaan. Dia cemburu, kenapa saya tidak mendapat fasilitas seperti yang dia dapat. Kalau sudah cemburu itu bodoh. Orang dunia yang harusnya cemburu sama saudara. Kenapa orang dunia cemburu sama saudara? Karena orang dunia melihat segala yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Bukan kita minta sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan apa? Tidak sombong. Nah, apa sih cemburu itu? Dalam definisi saya terangkan di sini. Apa itu cemburu? Cemburu itu sebuah perasaan di dalam hati. Jadi cemburu itu bukan keadaan, tetapi apa? Perasaan. Jangan bilang, ya pendeta saya gimana nggak cemburu pendeta, sebab apa yang dia buat dalam hidup saya sungguh sangat kelewatan. Enggak, karena cemburu itu sebuah perasaan di dalam apa? Hati, tentang keraguan dan ketidaksenangan akan sesuatu sebetulnya tanpa alasan yang jelas. Ada orang mimpin pujian di sini diberkati, ada yang cemburu. Heran tuh orang, kenapa dia melulu yang dipakai ya? Padahal kalau dia mimpin kurang angkat. Apanya lagi yang mau diangkat, saudara? Iya ya. Jadi orang cemburu itu seringkali tanpa alasan yang jelas. Orang masuk gereja rapi, harus bilang, ganggu laki orang. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, cemburu itu sebuah perasaan di dalam hati tentang keraguan dan ketidaksenangan akan sesuatu tanpa alasan yang apa? Yang jelas. Kecemburuan dapat saja meliputi cinta, namun juga dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Dalam pelayanan juga bisa terjadi, iya kan? Dalam pekerjaan juga bisa kita lihat. Ada orang sukses di kerjaannya, semua orang langsung bilang, lu tahu nggak? Kenapa dia cepat bener tuh suksesnya tuh sekarang? Lu lihat dong, dia sama bos ada main tuh. Gue dari pandangan matanya aja ngeliat udah curiga tuh. Dia kalau ngeliat bos, matanya merem melek, seperti kayak anjing sedang mau dipotong. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau jelaskan, bahwa cemburu ini sesuatu yang tanpa alasan. Dan orang cemburu itu yakin betul bahwa dia punya hak untuk cemburu. Iya kan? Ada banyak orang, dia udah berdoa, dia udah melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak maju-maju. Sementara lihat orang dunia, iya kan? Hidupnya ngaco, tetapi sukses terus gitu. Kita langsung, Tuhan, angkat saya dong Tuhan. Dia kan orang dunia, kok diberkati terus? Tempeleng sekali-sekali, apa itu dia? Iya kan? Itu udah mulai apa? Cemburu. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan kamu iri hati melihat orang jahat yang hidupnya berhasil. Amin. Jangan kamu iri hati, karena hal itu bisa saja terjadi. Nah, saya pelajari ada beberapa jenis kecemburuan. Apa jenis-jenis cemburunya? Yang pertama saya sebut cemburu cinta. Ini dia. Bu, suka cemburu nggak bu sama suami bu? Ketika suami terus dapat telepon dari Dame, bu? Oh enggak pendeta, saya sih nggak cemburu sama suami saya. Suami saya lagi di ICU sekarang. Kalau dia mau apa-apa biarin aja tuh cewek yang bayar tuh ICU. Lalu kelewatan lu. Nah, ya kan? Banyak orang kan bilang, loh, saya kan cemburu karena saya cinta. Nah, dengar baik, perasaan cemburu cinta ini perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang kita cintai. Karena merasa bahwa yang kita cintai telah apa? Membagi cintanya. Tetapi Alkitab bilang di dalam kasih tidak ada apa? Cemburu. Jadi kalau kita betul-betul mencintai harusnya tidak ada apa? Cemburu. Iya kan? Tahukah saudara? Banyak suami merasa terkekang sama istrinya. Kenapa? Karena dicemburuin. Oh tapi laki-laki memang begitu pendeta. Dicemburuin merasa terkekang, dilepasin anak orang bunse. Jadi memang serba salah pendeta. Ada banyak istri yang merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dia pikir dia kutilang kali. Ya, seperti burung di sangkar emas. Kenapa? Karena dia dicemburuin sama suaminya. Iya kan? Kalau
suaminya telepon, dan laki-laki memang begitu. Ketika perempuan telepon suaminya, halo, lalu telepon suaminya nggak diangkat, terus istrinya mempertanyakan, kenapa telepon nggak diangkat? Dia lebih galak. Ya namanya orang sibuk, ya otomatis juga nggak bisa diangkat, kan memang lagi banyak kerjaan. Emangnya kerjaan saya cuma nungguin telepon aja. Tapi kalau suami telepon dan istri nggak angkat telepon, oh itu berbahaya. Makanya saya selalu bilang, di dalam kebaktian wanita, semua kebaktian handphone harus mati. Tapi kalau di kebaktian wanita, kalau suami yang telepon, cepat angkat. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Bilang aja, papa, aku masih di kebaktian, aku masih di kebaktian. Daripada kalau nggak diangkat, langsung dia bilang, lo ngapain sih? Kebaktian. Gue bingung lo kalau kebaktian tuh kayaknya gimana banget gitu. Lo demen sama siapa kali kebaktian? Pak, itu kebaktian wanita semua, Pak. Satu-satunya laki-laki, opa. Opa, Yesus baik, opa. Kasih tepuk tangan ya, meriah. Opa punya kacamata, saya selalu senang gitu. Opa punya kacamata bagus sekali, saudara. Ya kan? Nah, opa ini umur sekarang 38, saudara. Jadi cemburu cinta, perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang kita cintai karena merasa bahwa yang kita cintai telah apa? Nah, selanjutnya saya catat di sini, cemburu cinta ini terbagi dua. Yang pertama saya sebut cemburu beralasan. Perasaan cemburu yang memang didukung oleh apa? Fakta-fakta yang ada. Memang benar. Dia kalau lagi telepon-teleponan sama si Fang Fang, orang Chinese itu namanya begitu, Fang Fang. Kalau orang Batak makanannya saksang. Ya kan, dia lagi telepon-telepon. Fang, itu saya bingung tuh mereka. Kalau saya masuk langsung, udah ya, kebetulan masuk. Jadi perasaan cemburu yang memang didukung oleh apa? Fakta-fakta yang ada. Tapi yang kedua ada namanya cemburu buta. Perasaan cemburu yang membabi buta, meskipun tanpa didukung oleh apa? Fakta. Nah, ada banyak orang persoalannya adanya di situ. Dan tahukah saudara, ada banyak orang berpikir yang namanya cemburu itu bumbunya cinta. Pendeta, cemburu itu bumbunya cinta. Makin cemburu, itu hati deg-degan, makin mantap. Buat saya, cemburu itu bukan bumbunya cinta, tapi cemburu itu racunnya cinta. Di mana ada cemburu, rumah tangga saudara diambang kehancuran. Makanya Alkitab buat statement yang tegas, di dalam kasih tidak ada apa? Kecemburuan. Yang kedua, tadi cemburu cinta. Yang kedua, cemburu sosial. Nah, apa itu cemburu sosial? Perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang status sosialnya mungkin berbeda dari kita. Bisa banyak hal. Bisa saja karena kita merasa dia lebih kaya, karena kita merasa dia lebih dipakai, karena kita merasa dia lebih dipercaya, atau karena kita merasa dia lebih dekat sama bos, dia lebih dekat sama pendeta, dia lebih dekat sama anak kita, ya kan? Ya kan, makanya ada banyak mertua misalnya terus ribut sama menantunya. Kenapa? Karena dia merasa saya kan yang ngelahirin dia, bukan bini lu. Sekarang kalau apa? Aku mau tanya istriku dulu. Kejahatan. Jadi ada banyak mertua-mertua bodoh yang saingan sama menantunya sendiri. Sampai sini sudah ngerti nggak? Lo kalau sampai situ aja ngerti, langsung manggut-manggut. Itu pasti menantu yang manggut. Mertua gini, gua bingung sama si Gilbert. Ngomong cemburu aja mertua dibawa-bawa. Apa-apa mertua dibawa-bawa. Apa nggak ada bahan khotbah lain selain mertua? Roh Kudus yang memimpin begitu, Ibu. Iya kan? Banyak masalah terjadi sebetulnya antara mertua sama menantu bukan karena apa-apa, tetapi karena cemburu. Karena merasa kok dia sekarang yang memiliki anak saya. Malam Natal dia nggak datang. Malam Tahun Baru dia nggak datang. Ya kan? Malam takbiran dia nggak datang juga. Ya kan? Jadi itu awalnya seringkali cemburu. Jadi kalau ada orang yang sudah lihat tiba-tiba ngomong tentang orang kok kayaknya nggak enak banget gitu ya, saya nggak usah terlalu dipikirin. Saya ingat, oh ini jangan-jangan orang ini ada iri, jangan-jangan orang ini ada perasaan cemburu. Dan itu juga supaya kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita nggak ada alasan tiba-tiba ngeliat orang, nggak tahu pada saya kalau ngeliat dia tuh empat aja gitu. Nah itu bukti bahwa sebetulnya di dalam diri saudara ada iri, dalam diri saudara ada kecemburuan. Yang ketiga, cemburu karena status. Jadi ada cemburu cinta, cemburu sosial, dan cemburu status. Perasaan cemburu yang timbul terhadap seseorang karena perasaan iri hati. Bisa saja melanda orang-orang dekat, bahkan orang-orang apa? Pelayanan. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Cemburu status. Karena kita merasa, kok orang itu lebih dipakai ya? Kok orang itu lebih dipercaya ya? Kok
orang itu lebih sering diajak bicara ya? Nah, hal-hal seperti ini yang menimbulkan kecemburuan. Orang yang tadinya dekat dengan kita, tiba-tiba kita bicarakan. Saudara suka dengar nggak? Orang yang tadinya dekat sama seorang pendeta, tiba-tiba bicara, lu tahu nggak? Pendeta itu kan kita bingung. Kok lucu sih? Tadinya kan dia dekat sekali. Tadinya kan dia pelayanan di gereja itu. Tadinya kan dia aktivis di gereja itu. Kok sekarang jadi ngomongin yang enggak ya? Nah, biasanya kenapa? Itu yang saya sebut cemburu status. Karena dia mulai merasa, kok sekarang ada orang-orang baru yang lebih dipercaya ya? Kok sekarang ada orang-orang yang dekat yang lebih dipakai ya? Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat saudara, kita warga kerajaan. Amin. Apapun yang terjadi, kita tahu berkat Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mulai ciri-ciri orang cemburu. Bahaya kecemburuan ini adalah orang cemburu tidak pernah merasa bahwa dia cemburu. Itu liciknya iblis. Karena cemburu ini salah satu dosa yang paling jahat. Orang cemburu itu bisa merancangkan yang jahat buat hidup seseorang. Orang cemburu itu bisa ngutukin orang. Orang cemburu itu bisa nyumpahin orang. Iya kan? Dan makanya saya bilang, orang cemburuan susah maju dalam hidupnya. Orang cemburuan itu, dia bergaul sama orang pasti cepat punya musuh. Kenapa? Karena orang cemburuan itu nggak bisa bertahan pada apapun yang dia buat dalam hidupnya. Amin. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, saudara warga kerajaan kok. Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Amin. Nah, persoalannya seringkali apa? Seringkali dosa ini, dosa cemburu ini, dosa yang paling kita nggak sadari. Kenapa orang cemburu kalau ditanya, kamu cemburu ya? Najis. Sama orang kayak gitu cemburu, rendah amat gue. Nah, gitu kan? Iya kan? Orang cemburu tuh nggak pernah bilang, gue soalnya cemburu sama dia, nggak pernah. Bener nggak? Iya kan? Bu, ibu udah cemburu setengah mati nih bu. Terus suami tanya, kenapa sih? Kalau ngomongin Dame, lu marah melulu. Lu cemburu ya sama si Dame? Apa-apa? Sama perek kayak begitu gue mesti cemburu. Kenajisan pak. Terlalu rendah. Orang yang biasa berdiri di pasar rumput kok mesti saya cemburu. Ya kan? Langsung keluar tuh kepahitan segala macamnya tuh, ya kan? Karena orang cemburu itu tidak pernah sadar bahwa dia cemburu. Nah, sekarang kita mau cek apa sih ciri-ciri orang cemburu? Yang pertama, tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Itu ciri orang cemburu. Ciri orang cemburu, dia bisa tiba-tiba marah tanpa apa? Tiba-tiba bisa jengkel, tiba-tiba bisa kesel padahal tidak ada alasan. Yang kedua, ciri-ciri orang cemburu bukan hanya marah tanpa alasan yang jelas, cenderung menyerang, cenderung pengen lihat orang itu jatuh, cenderung pengen lihat orang itu hancur, cenderung pengen lihat orang itu kalau perlu murtad gitu. Itu baru puas gitu. Heran tuh orang di pelayanan kok genit. Orang bilang enggak, biasa aja. Enggak, gua ngeliat kok kalau di jalan tuh. Selama kita masih lihat ada di gereja, kita jengkel banget. Kita harapkan kalau perlu dia murtad sekalian. Kalau dia murtad gitu baru kita bilang, tuh kan memang orang itu nggak dipakai Tuhan, cuma kemarin ngejilat aja pinternya. Saudara, buat saya itu kan ciri-ciri orang cemburu. Jadi tiba-tiba marah tanpa alasan, cenderung menyerang. Lalu yang ketiga, selalu berbicara dari sudut apa? Negatif. Kata-katanya udah nggak pernah positif. Nah, itu bukti bahwa kecemburuan sedang ada dalam hati. Kalau sudah ngelihat orang tuh, pokoknya ngomongnya negatif terus, menantu sudah buat apa kayaknya negatif terus, ya kan? Mertua sudah buat apapun negatif terus, ya kan? Udah, lu sama mama lu sono, mama lu sono, mama lu sono. Nah, itu udah cenderung kecemburuan ada, karena bicaranya sudah nggak pernah positif, ya kan? Orang lagi mimpin nyanyi, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat pasti terjadi. Kalau yang lain yang mimpin enak nih. Kalau ini gak berasa tuh di sini tuh, gak berasa tuh. Kalau berasa di sini baik-baik, lu bentar lagi mau stroke. Berasa perih banget plak aja ya. Ada orang selalu bicara sudut negatif aja. Selanjutnya, ciri-ciri orang cemburu cenderung memperhatikan secara berlebihan. Orang cemburu coba selalu lihat deh. Lu lihat nggak? Anting yang dia pakai kan gede sebelah. Saya kita ya ampun, gue baru tahu lu. Kupingnya dia kan gede sebelah tuh. Yang satu tuh agak nempel begini, yang satu agak begini. Kan kelihatan. Kupingnya caplang. Antenanya antena terbuka. Kadang kala saya dengar orang cemburu ngomong aneh-aneh. Sesuatu yang kita nggak pernah mikirin gitu.
Lo tahu nggak? Matanya gedean yang putihnya daripada yang hitamnya. Saudara, orang tuh kalau cemburu, dia perhatiin berlebihan, sepatunya berapa senti aja dia tahu. Jadi kalau orang udah mulai memperhatikan berlebih itu ada dua, dia cinta atau cemburu, saudara. Selanjutnya, ciri-ciri orang cemburu, emosinya cenderung meledak-ledak, nggak bisa tentam, nggak bisa tenang, karena emosi orang cemburu itu pasti yang timbul tuh nggak bisa lihat orang tertawa. Itu kalau orang apa itu namanya, orang cemburu ngelihat orang yang dia jengkelin gitu terus tertawa gitu, hahaha, gigi nggak rata kok, tertawa najis banget tuh ya kan, tuh orang ketawa, hahaha, bau mulutnya. Jadi ada aja emosi yang meledak-ledak. Orang buat apa dia yang marah? Itu waktu itu terjadi dalam diri saudara, saya mau beritahu, bertobatlah, karena iblis sedang taruh cemburu dalam hati saudara. Dan saya mau bilang, ada cemburu, ada iri di hati itu nggak enak, Pak. Ada cemburu, ada iri di hati nggak enak, Bu. Karena orang yang cemburu itu hidupnya nggak akan pernah tentram. Selanjutnya, bahaya dari kecemburuan. Apa bahaya dari kecemburuan? Yang pertama saya pelajari, cinta menjadi apa? Tawar. Dan ini dalam dua sisi. Yang pertama, cinta kita kepada Tuhan akan menjadi tawar. Kalau kita dalam pelayanan ada kecemburuan, kita dalam kehidupan keseharian kita ada kecemburuan, kita dalam pekerjaan kita ada kecemburuan, cinta kita sama Tuhan jadi tawar. Karena kita merasa, Tuhan kok nggak bela saya ya? Kok Tuhan nggak buat mujizat buat saya ya? Kok Tuhan nggak beserta saya ya? Orang udah buat begitu sama saya, kok nggak Tuhan hajar ya? Kok nggak Tuhan pukul ya? Gitu ya kan? Jadi akhirnya yang terjadi adalah cinta kita sama Tuhan menjadi tawar. Dan yang kedua, kalau cemburu terjadi dalam keluarga misalnya, cinta kita kepada suami pun jadi tawar, cinta kita kepada istri jadi tawar. Makanya saya bilang, cemburu itu bukan bumbunya cinta, tapi racunnya cinta. Dan juga biasanya orang kalau ada cemburu dalam hatinya, dia tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena orang yang terbiasa cemburu dalam hidupnya, itu terbiasa gini, saya bisa mengasihi orang yang di bawah saya mungkin masih bisa mengasihi orang yang di samping saya, tapi jangan coba-coba berada di atas saya. Karena kalau berada di atas saya akan fitnah. Kalau berada di atas saya akan gonjangin. Kalau ada di atas saya akan buat apapun sampai pokoknya dia ada jauh di bawah saya. Karena saya tetap harus the best. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Bahaya dari kecemburuan, cinta menjadi apa? Tawar. Dan bahaya dari kecemburuan yang kedua, cenderung melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Tindakan-tindakan yang menghancurkan. Makanya saya bilang sebagai hamba Tuhan, cemburu itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setan selalu bisikin kita bahwa normal kita masih hidup di dunia, orang itu memang kelewatan, orang itu memang menjengkelkan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya jelaskan begini, bahwa setan senang dengan orang-orang yang apa? Cemburu, iri hati, ya kan? Dosa manusia pertama adalah kesombongan, ketidaktaatan. Manusia ingin jadi seperti Allah. Dosa manusia kedua, Kain dan Habel, apa? Kecemburuan, iri hati. Iblis mau ngancurin banyak pelayanan lewat apa? Cemburu. Jadi kalau ada orang ngomongin pendetanya, lo tau nggak? Pendeta kan kalau ada orang ngomongin teman rekan sekerjanya, udah tahu belum? Sini kan saudara jangan nanggepin, saudara jangan gini. Oh iya? Makanya di gereja ini berlaku hukum, ya kan? Kalau sudah balik apa itu namanya glowing saudara, di gereja ini berlaku hukum. Kumpulan orang percaya yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Amin. Saya waktu pertama kali Tuhan kasih tahu saya untuk menjadi gembala, saya doa sama Tuhan cuma satu, Tuhan kasih saya arah yang jelas. Kasih saya arah yang jelas, karena saya tidak mau membangun gereja seperti persekutuan doa. Saya tidak mau membangun gereja seperti gereja orang lain. Saya tidak mau membangun gereja sekedar untuk dapat berkata saya adalah gembala sidang dari sebuah gereja. Tapi kasih saya vision yang jelas, kasih saya arah yang jelas. Jemaat yang akan Tuhan percayakan kepada saya, kemana mau saya bawa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya vision ini. Makanya saya tulis di sini, ya kan? Menjadi orang percaya yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Di gereja ini tidak boleh ada orang manyun, saudara-saudara. Ya kan? Di gereja ini nggak boleh ada orang maki orang seenaknya, nggak boleh. Semua harus hidup dengan apa? Sukacita.
Kalau nggak ada sukacita, saya bilang ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupnya. Amin. Karena di gereja ini setiap orang harus sukacita. Ya, jemaat harus sukacita. Saya tadi malam siaran radio, pulang sampai rumah jam 1. Ada yang saya mesti kerjain, jam 2 saya tidur. Jam 3 pagi lewat, saya buang-buang air. Penyakit orang kampung, saudara. Iya kan? Itu setiap 5-10 menit kali. Sampai tadi sore jam 6:30, saya hitung totalnya mungkin 50 lebih, saudara. Tapi saya timbang nggak kurus-kurus. Iya. Di satu sisi saya menderita. Aduh, itu perut berputar. Kalau orang kurus putarannya sedikit. Orang kalau kurus dia muter balik lagi. Kalau orang gemuk putarannya besar itu, saudara. Aduh, saya jalan tuh, aduh, goyang betul, saudara. Ya kan? Karena nggak bisa makan, apa yang mau dimakan? Air aja minum keluar lagi, saudara. Aduh, minta ampun. Saya cuma nyanyi ada mujizat setiap hari, ya kan? Tapi saya nggak bisa gitu. Saya hari ini kan mesti, tadinya ada di ibadah miracle service, saya juga mestinya ada pimpin pengarahan untuk singer sama pemain musik, tapi nggak bisa semuanya. Boro-boro jalan aja, baru mau tidur, set kamar mandi lagi. Sampai setiap kali saya masuk pintu kamar mandi bilang, kau lagi. Apa yang kau buat di dalam sini, katanya. Ya kan? Tapi heran tuh, aduh, saya tuh rasa lemas banget. Tapi dalam hidup saya nggak bisa tuh, stres gitu, nggak bisa. Buat saya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, itu aja, saudara. Amin. Kalau kita mau stres, jangankan, aduh, penyakit kok jelek banget. Saya doa sama Tuhan, saya geli, saya bilang, Tuhan sembuhkan. Saya senyum sedikit, saya bilang, Tuhan tahu apa yang perlu, Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan sembuhkan mencret. Saya takut. Malaikat juga geli. Malaikat juga bilang, Gilbert, khotbah KKR, penyakit kok mencret. Apa sih? Penyakit kok nggak rohani banget, ya kan? Penyakit itu apa, kayak mencret lagi, ya kan? Aduh, malaikat juga kita doa dalam nama Yesus, roh mencret keluar. Malaikat bilang, Gilbert, penyakit aja yang datang ke dia, bukan yang keren, yang model begitu. Saudara, saya doa, saya bilang, Tuhan kasih visi. Tuhan cuma bilang ini, bahwa gereja ini harus menjadi kumpulan orang percaya yang hidup dalam sukacita, kasih dan kebenaran. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan kasih tahu ini, bahwa di gereja ini orang tidak boleh saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Lalu saya bilang, kasih terus, Tuhan kasih visi, supaya gereja ini menjadi gereja di mana orang-orang diberkati. Amin. Karena saya percaya kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Amin. Saya sampai bilang gini, Tuhan, kalau sampai jemaat yang olehnya saya layani tidak diberkati, saya bersalah dalam pengajaran saya. Karena yang saya tahu, orang yang ngerti firman dengan betul hidupnya diberkati. Amin. Dan juga mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirinya. Makanya saya akan ngajar terus bagaimana menjadi warga kerajaan. Lalu kumpulan orang percaya yang senang hati dan rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya nggak mau jemaat di sini cuma menjadi jemaat yang punya karunia angetin bangku gereja, duduk seperti kayak ayam ngeremin telur, pulang, ya kan? Belum juga doa berkat udah pulang, ya kan? Tahu kenapa dia mau pulang buru-buru, ya kan? Ya kan? Ya. Saya mau setiap saudara di sini menjadi orang percaya yang mau melayani Tuhan. Amin. Lalu Tuhan kasih visi selanjutnya, supaya saudara senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Baik korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban harta, ya kan? Lalu juga saudara menjadi orang percaya yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Di gereja ini, setiap saudara hatinya harus bersih. Gak boleh ada iri, gak boleh ada serakah, gak boleh ada kebencian, gak boleh ada kedendaman. Setiap saudara di gereja ini harus punya hati yang bersih. Karena saya percaya di mana ada hati yang bersih, di situ kemuliaan Tuhan akan nyata luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Dan selanjutnya Tuhan kasih visi buat saya untuk gereja ini. Bahwa gereja ini harus menjadi kumpulan orang percaya yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai. Mertua-mertua bawa damai. Amin. Waduh, menantu-menantu rasa amin, 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 amin. Walaupun gini berkaitan lemas-lemas, tapi ini khotbah yang terbaik yang dia pernah sampaikan. Bagus nih, bagus. Terus singgung mertua saya, kena di hari ini. Ya, saudara, karena dunia ini penuh dengan banyak orang yang punya karunia, ya kan?
manasin orang. Ada orang apa ya? Udah tahu belum? Itu kan, waduh. Itu kalau udah kalimat, udah tahu belum? Itu sudah. Itu karunia microwave itu, manasin orang, ya kan? Kalau di kipas masih lama panasnya, ditaruh di microwave cepat panasnya. Setiap kita harus bawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus bawa damai. Jadi gereja ini berdiri bukan sekedar kita mau bikin gereja, tapi gereja ini berdiri ada visi yang jelas. Saya mau setiap saudara jalan dalam kebenaran, lihat kehendak Tuhan, dan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kalau kita lihat selanjutnya, ya kan, bahaya dari kecemburuan cenderung melakukan tindakan-tindakan destruktif. Lalu orang cemburu itu, ini jeleknya, merasa diri yang paling benar. Mertua merasa saya yang paling benar. Dalam gereja orang merasa saya yang paling benar, ya kan? Dalam keseharian, dalam pekerjaan saya benar. Dia tuh yang begini, dia tuh yang begitu. Nah, akhirnya kenapa? Kita coba menekan orang lain. Kenapa? Karena merasa diri yang paling benar. Ya, selanjutnya, bahaya dari kecemburuan, akhirnya cenderung membalas dan menjatuhkan. Orang ngomong apa, kita terimanya pasti dari sudut negatifnya. Akhirnya kita mau coba balas, dan orang cemburu itu dalam hatinya cuman gimana saya jatuhkan dia. Selanjutnya, bahaya dari kecemburuan, tidak peka akan Tuhan. Ini bahaya. Ini the worst thing dari jealousy. Orang kalau udah cemburu, itu udah nggak bisa dengar suara Tuhan. Orang kalau cemburu, Tuhan bilang sama dia, kamu harus berubah. Oh, dia yang salah. Jadi ya. Orang cemburu itu dia kalau dalam hadirat Tuhan biasanya udah sulit nangis lagi. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa. Itu orang Batak bilang itu udah ndablek, saudara. Itu udah ndablek banget gitu. Artinya udah kepala batu banget. Orang cemburu itu udah nggak bisa dengar, udah nggak bisa sincere, udah nggak bisa peka akan suara Tuhan. Makanya saya doa, Bu, orang mau buat apapun sama saudara nggak apa-apa, Bu. Engkau warga kerajaan, engkau nggak boleh cemburu sama siapapun. Orang mencemburui saudara wajar, karena orang nggak punya apa yang kau punya. Sama-sama bilang, saya punya apa yang orang lain nggak punya. Amin. Kalau kita cemburu, itu artinya saya tidak punya apa yang orang lain punya. Tapi kita warga kerajaan, kita nggak pernah perlu cemburu. Saya punya apa yang orang lain tidak punya. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih sukses dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Orang lain boleh lebih terkenal dari saudara. Tapi saya punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Amin. Iya. Warga kerajaan tuh begitu sikapnya, ya kan? Bukan kita nggak istilahnya sabodo teing gitu sama orang lain, bukan itu. Tapi maksud saya, kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. It's okay. Amin. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih sukses, orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh lebih apapun, but we know what we are doing. Kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kenapa? Karena yang saya kerjakan cuman apa yang Bapak suruh dalam hidup saya. Amin. Sesederhana itu aja. Dan kita nggak boleh cemburu sama siapapun, dan kita nggak usah cemburu sama siapapun. We have something that the world nggak pakai udah malam. Iya. Kalau udah malam nggak pakai cuman gitu, nggak pakai ya kan? Makanya aduh, gua mau punya gembala kayak begini bisa kurus gua. Gembala gua lagi mencret aja begitu kelakuannya. Hari ini saya mau bilang, kita ini warga kerajaan, iya ya. Orang mau fitnah kita, orang mau ngomong apa, sudah. Saya mau bilang, jalan saja terus. Kita punya sesuatu yang orang dunia nggak punya. Sesuatu yang kita punya adalah Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, menghadapi orang yang sedang cemburu. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, aduh, saya punya mertua cemburu sama saya. Saya punya teman kerja cemburu sama saya. Aduh, pendeta, saya punya rekan pelayanan sedang cemburu sama saya. What should I do? Apa yang harus saya buat? Menghadapi orang yang sedang cemburu, yang pertama, dengarkanlah. Kadang-kala orang cemburu itu kalau ngomong, aduh, tajam loh di sini loh. Orang ngeritik kalau dia sayang sama kita. Orang kalau saya, soalnya kan seperti saya bilang kan, ada nomor telepon yang saudara bisa balas. Saya terima kritik. Kadang-kala orang kritik apa-apa, dan saya bisa sangat bedakan. Orang kalau kritik dengan sayang, dengan cinta, itu walaupun kadang-kala keras, kita di sini berasanya gini, iya bener ya, bener, nggak bener tuh, iya bener, salah saya tuh, gitu ya kan. Tapi kadang-kala ada orang kritik, itu di sini tuh rasa ceker, aduh,
Perih banget, ya kan? Tapi nggak apa-apa, dengarkan. Karena itu bagian dari menyalibkan daging. Makin sakit kita berasa di sini, berarti makin besar tingkat kedagingan kita. Amin. Nggak apa-apa, Tuhan izinkan orang-orang cemburu ini nyakitin hati kita. Supaya apa? Supaya tingkat kedagingan kita makin hari makin tipis. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Kalau orang tingkat kedagingannya makin tipis, sakitnya makin sedikit. Kalau saya bilang sama saya, aduh pendeta, orang tuh kalau fitnah saya, orang kalau ngomongin apa gitu, saya tuh sakit banget. Saya mau bilang, artinya tingkat kedagingan saudara masih tebal, Bu. Artinya tingkat kedagingan saudara masih tebal, Pak. Nggak apa-apa, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya makin hari kita makin apa? Hidup di dalam roh, ya kan? Makanya yang pertama, orang kalau cemburu sama kita, menghadapi orang cemburu, dengarkan aja dia ngomong apa, maki apa, dengarkan aja. Selanjutnya yang kedua, terimalah pandangan-pandangannya. Maybe there is something good that we can learn from. Mungkin ada hal-hal yang baik yang kita bisa belajar dari situasi yang gak enak itu. Lalu selanjutnya, tenangkan jiwa kita. Karena pasti di dalam hati ini udah mau nyanyi nih, mendidih di hati, mendidih di hati, hatiku sudah mendidih, ya kan? Udah ini nih, tapi tenangkan, ya kan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tenangkan diri kita. Lalu selanjutnya, beri penjelasan tanpa menyerang. Karena makin orang itu cemburu sama saudara, makin saudara serang, makin keributan besar terjadi. Beri dia penjelasan. Saya selalu bilang, orang mau terima, orang nggak mau terima, nggak apa-apa kan? Yang penting saya bicara apa adanya. Saya ngomong aja, nggak kok ini kalau kondisinya begini, nggak apa-apa kan? Kita nggak usah emosi, nggak usah jengkel, kita udah tenangkan diri kita, baru kita beri penjelasan. Selanjutnya, ajaklah berpikir secara apa? Logis. Karena orang cemburu itu pikirannya nggak logik. Orang cemburu itu pikirannya emosional. Nah kita ajak aja berpikir secara logik. Dia nggak akan terima, nggak apa-apa, iya kan? Kenapa Saul berkali-kali mau membunuh Daud? Daud salah apa, saya mau tanya? Tidak. Tapi karena ada cemburu. Kenapa orang-orang itu mau buang Daniel ke gua singa? Itu kan sederhana. Cuman karena cemburu. Kok orang Yahudi lebih dipakai dari kita, iya kan? Kenapa Sadrak Meshach Abednego mau dibuang? Makanya selalu saya bilang, persoalan besar dalam gereja berkali-kali adalah justru menghadapi orang yang cemburu. Kadangkala musuh kita bukan teroris, kadangkala musuh kita bukan setan, tapi kadangkala musuh kita orang kita sendiri yang cemburu. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang sama saudara, belajar kuasai diri, belajar hidup dalam hati yang bersih. Dan ingat, engkau adalah warga kerajaan. Engkau tidak usah mencemburui siapapun, karena engkau punya sesuatu yang dunia nggak punya. Amin. Right. Selanjutnya, apa pandangan firman Tuhan tentang cemburu? Yang pertama kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tapi Allah cemburu di sini bukan tindakan yang negatif. Tapi Allah kita cemburu ini karena Allah nggak tahan lihat kita mengambil keputusan yang bodoh. Bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, kok kita memilih yang tidak baik. Dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung, dan jangan sujud menyembahnya karena aku Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah bukan karena Allah nggak suka kita berpaling, tapi kecemburuan Allah karena begini, aku menyediakan sesuatu yang terbaik buat kamu, kenapa kamu meninggalkannya? Nah, ya kan? Sekarang lihat Keluaran 34 ayat 14. Sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi jelas, Allah kita cemburu berbeda dengan manusia cemburu. Manusia cemburu karena perasaan insecure. Manusia cemburu karena perasaan nggak nyaman, nggak aman. Tetapi Tuhan kita cemburu justru karena dia tahu bahwa dia sudah menyediakan yang terbaik. Selanjutnya, tidak bisa orang percaya cemburu sembarangan. Coba lihat Bilangan pasal 5 ayat 14.
Dikatakan apa? Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Jadi saya bisa lihat ya, jealousy is a spirit. Kecemburuan adalah apa? Roh. Dan hari ini kita sepakat karena tindakan-tindakan negatif yang dikerjakan oleh cemburu, kita sepakat bahwa cemburu adalah roh yang bukan dari Tuhan. Jadi jealousy is a spirit, the spirit that not come from God. Bahwa dia adalah roh yang datangnya bukan dari Tuhan. Dan kalau kita menyebut diri kita sebagai warga kerajaan, kita nggak bisa cemburu sembarangan. Selanjutnya Amsal 27 ayat 4. Cemburu itu dapat menghancurkan. Makanya Alkitab bilang, panas hati, kejam dan murka melanda. Tapi siapa yang dapat tahan terhadap apa? Cemburu. Kalau cemburu sudah datang, kehancuran yang ada. Selanjutnya yang keempat, cemburu terhadap orang yang diberkati Tuhan mendatangkan apa? Hukuman Tuhan. Jadi jangan pernah cemburu sama orang yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 106 ayat 15 sampai 18, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan kepadanya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datar menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Makanya Daud bilang begini sama Saul, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya mau bilang, kalau orang itu hamba Tuhan, dia salah, urusan dia sama Tuhan, sudah nggak usah utik-utik. Amin. Kita jangan cemburu sama orang yang diberkati Tuhan. Kita jangan coba cemburu sama orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena urusannya jadi panjang, saudara. Kalau dia salah, urusan dia sama Tuhan, Tuhan itu nggak bisa dipermainkan kok. Kalau dia salah, Tuhan yang beresin, saudara. Tugas kita cuma satu, jalan yang benar, punya hati yang bersih, berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, bagaimana supaya kita mengalahkan kecemburuan? Karena kecemburuan datang tidak diundang, ya kan? Kecemburuan datang tidak pernah kita minta datang, dia tiba-tiba bisa datang. Bagaimana kita mengusir kecemburuan ini? Kecemburuan ini kadangkala, ya kan? Tidak kita undang datang. Sudah kita usir, nggak mau pergi. Itu dia kurang ajarnya itu, ya kan? Kecemburuan itu, catat nih baik-baik nih. Kita tidak kita undang datang, sudah kita usir, masih belum mau pergi, saudara. Kita udah usir nih segala roh cemburu, aku tolak, keluar. Dia masih bilang, aku masih di sini untuk setia. Bagaimana mengalahkan kecemburuan? Yang pertama, belajarlah berpikir yang apa? Positif. Dalam hidup ini pokoknya belajar berpikir yang positif aja. Lalu selanjutnya, karena orang cemburu itu orang yang selalu berpikirnya negatif. Jangan menghakimi. Jangan. Yang menurut kita salah, Pak, belum tentu salah. Yang menurut kita nggak benar, Bu, belum tentu tidak benar. Karena everyone is different. Setiap orang berbeda. Hadapi saja perbedaan itu. Kadang-kala yang kita anggap salah itu, yang kita anggap sesat itu, kadang-kala cuma berbeda. Ada gereja satu setiap kali penyembahan, wah, mau mulai doa pembukaan penyembahan, mau mulai persembahan penyembahan, mau mulai firman penyembahan, setelah firman penyembahan, mau doa berkat penyembahan, sekali ibadah 5 kali penyembahan, dan setiap kali penyembahan dimulai 3 kursi patah. Ya kan? Semua laba, sepatu rusak laba, baju rusak laba, tas rusak laba, memang top laba. Nggak apa-apa kan? Ya, semua orang diberkati di gereja itu nggak apa-apa kan? Ya, tapi ada gereja yang nggak begitu. Tenang sekali gereja itu. Jarum jatuh saja, opa-opa stres. Nggak apa-apa juga kan? Kenapa kita mesti kritik? Kalau ada gereja, kan ada gereja yang gitu kan, kalau kor naik, semua begitu, ya nggak apa-apa. Saya pernah masuk satu gereja, ini kebaktian biasa, bukan kebaktian Natal. Dia bilang, jemaat Tuhan sekalian, gereja menyambut setiap saudara
dalam ibadah hari Minggu yang berbahagia pada hari ini. Karena itu biarlah kita menyanyi selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Aduh, saya geli sekali. Saya pikir ini opa, karena kebetulan majelisnya opa-opa. Saya pikir ini opa, mungkin dia cuma lihat judulnya. Ini bagus, selamat datang, itu lagu pertama. Dia nggak tahu itu lagu itu Natal. Oh opa, kasihan tuh opa, ya kan? Tapi yang saya mau jelasin buat saudara, bahwa setiap gereja bisa berbeda kan? Amin, iya kan? Mana gereja yang terbaik? Iya kan? Kita akhirnya nggak bisa bilang gereja yang terbaik. Gereja yang paling cocok sama kita, gereja yang paling membuat kita diberkati, gereja yang paling membuat kita mengenal Tuhan, disitulah kita ada dan kita jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Jangan hakimi orang. Jangan hakimi orang. Kalau ada gereja lain berbeda sama gereja kita, nggak apa-apa kan? Iya kan? Gereja ini, setiap saudara yang jadi jemaat, saudara terdaftar dengan jelas. Kita punya administrasi yang lengkap. Ya. Kita lagi upgrade semua komputerisasinya supaya kita bisa jelas datanya, saudara suaminya siapa, anaknya berapa, semua sekolahnya di mana, umurnya berapa, semua datanya kita lagi update. Kita mau make sure yang terbaik. Tetapi ada gereja lain yang tidak ada data jemaatnya, nggak apa-apa juga, iya kan? Langsung kita bilang, oh itu gereja yang tidak ada data, itu bukan gereja itu arisan itu, iya kan? Di gereja sini orang kalau mau dibaptis mesti ada pembinaan dulu. Ada gereja lain tidak ada pembinaan, nggak apa-apa kan? Kenapa kita bilang itu gereja yang tidak ada pembinaan? Sesat, baptisan murahan. Buat saya it's okay. Ya, kan? Di gereja ini kalau saudara mau menikah, pembinaannya 6 bulan dulu saudara. Sebagai saudara bilang, ya mampus gua. Nah cewek gua udah bunse, bagaimana 6 bulan? Keburu lahir dia. Nggak mau tahu. Pokoknya pembinaan di gereja ini 6 bulan kalau mau nikah saudara. Lu tiba-tiba mau nikah bulan Juli nggak bisa, ya kan? Tapi ada gereja lain boleh, nggak apa-apa. Saya nggak akan bilang oh itu gereja pernikahan murahan, enggak. Amin. Jangan saling menghakimi, iya kan? Masing-masing punya cara berbeda. Ngerti nggak saudara? Iya kan? Saya kalau khotbah tidak bisa diam. Lagi mencret aja mundur mandir, iya kan? Iya. Saya itu kalau khotbah tidak bisa diam, nggak bisa saya, ya kan? Saya kalau khotbah itu kameramen setengah mati aja. Pokoknya kalau saya khotbah kameramen harus siap semua, karena muter terus seperti apaan begitu ya kan? Tapi kalau ada pendeta lain kalau dia khotbah, kameramen tak dia makan. Karena ada pendeta kalau dia khotbah tidak bergerak. Mana yang lebih bagus? Nggak ada. Nggak usah saling menghakimi. Saya nggak usah bilang apa itu khotbah, seperti kayak patung di situ, ya kan? Sementara yang khotbahnya tidak jalan-jalan bilang apa itu pendeta seperti tukang obat, mundar mandir. Dia sebetulnya mau khotbah apa kurusin badan, jalan kiri kanan. Ya kita terima saja kan? Jangan saling menghakimi. Apa sih? Ya kan? Ada orang modelnya berbeda, ya kan? Ada pendeta yang gemuk, dia omongin orang. Pendeta hawa nafsunya tinggi, makan melulu, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi ada pendeta yang kurus, pendeta nggak ada berkat dari Tuhan, badan kurus begitu. Alkitab berkata, karena dosa aku memukul domba-dombaku, aku biarkan mereka kurus kering. Itu kan. Sementara dalam Alkitab dibilang, domba-domba yang gemuk akan kupelihara, ya kan? Jadi kan kita ada dasar firmannya, ya kan? Itu yang tepuk tangan pasti gemuk. Dan yang itu yang kerempeng. Jadi janganlah saling menghakimi. Amin. Saya sudah bilang salah satu hukum di gereja ini, kita tidak boleh saling menghakimi. Makanya setiap doa berkat kita ulangi. Kita harus jadi orang yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang. Amin. Karena saya mau itu tertanam di hati saudara. Selanjutnya, bagaimana mengalahkan kecemburuan? Usir iri hati. Setiap kali iri hati timbul, sadar, wah ini iri nih, nggak boleh begini, buang. Ini cemburu nih, nggak boleh saya begini, tolak ya. Selanjutnya, bagaimana mengalahkan kecemburuan? Belajarlah mencari dan menggali fakta yang jelas, bukan hanya dengar dari sepihak atau lihat lalu langsung ngambil keputusan. Jangan.
Belajarlah mencari dan menggali fakta yang jelas. Lalu yang kelima, mengalahkan kecemburuan. Ini yang paling penting kuncinya. Hiduplah dalam kasih. Ya kan, waktu kita mengasihi Tuhan dan rindu itu selalu berjalan dalam kasih, maka kita dituntun kasih itu sabar dan tidak cemburu. Makanya sebagai penutup saya tekankan, dunia menipu dengan berkata cemburu adalah bumbu cinta. Namun yang benar, cemburu adalah racun cinta. Tolaklah segala hal kecemburuan, hiduplah dalam kasih, dan sebagai warga Allah, ingatlah, kecemburuan dapat merusak kualitas keberadaan kita. Engkau boleh warga kerajaan, tapi kalau kau hidup dalam kecemburuan, kau akan buat keputusan yang salah dalam hidup saudara. Tapi karena kau warga kerajaan, belajarlah besar hati, belajarlah hidup jadi berkat, buang segala kecemburuan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang akan Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bisa banyak hal. Bisa saja karena kita merasa dia lebih kaya, karena kita merasa dia lebih dipakai, karena kita merasa dia lebih dipercaya, atau karena kita merasa dia lebih dekat sama bos, dia lebih dekat sama pendeta, dia lebih dekat sama anak kita, ya kan? Ya kan, makanya ada banyak mertua misalnya terus ribut sama menantunya. Kenapa? Karena dia merasa, saya kan yang ngelahirin dia, bukan bini lu. Sekarang kalau apa-apa, aku mau tanya istriku dulu. Kejahatan. Jadi ada banyak mertua-mertua bodoh yang saingan sama menantunya sendiri. Sampai sini sudah ngerti nggak? Lo kalau sampai situ aja ngerti, langsung manggut-manggut. Itu pasti menantu yang manggut. Mertua gini, gua bingung sama si Gilbert, ngomong cemburu aja mertua dibawa-bawa. Apa-apa mertua dibawa-bawa. Apa nggak ada bahan khotbah lain selain mertua? Roh Kudus yang memimpin begitu, Ibu. Iya kan? Banyak masalah terjadi sebetulnya antara mertua sama menantu bukan karena apa-apa, tetapi karena cemburu. Karena merasa, kok dia sekarang yang memiliki anak saya. Malam Natal dia nggak datang, malam Tahun Baru dia nggak datang, ya kan? Malam takbiran dia nggak datang juga, ya kan? Jadi itu awalnya seringkali cemburu. Jadi kalau ada orang yang sudah lihat tiba-tiba ngomong tentang orang, kok kayaknya nggak enak banget gitu ya, saya nggak usah terlalu dipikirin. Saya ingat, oh ini jangan-jangan orang ini ada iri, jangan-jangan orang ini ada perasaan cemburu. Dan itu juga supaya kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita nggak ada alasan, tiba-tiba ngeliat orang, nggak tahu pendeta, saya kalau ngeliat dia tuh empat aja gitu. Nah itu bukti bahwa sebetulnya di dalam diri saudara ada iri, dalam diri saudara ada kecemburuan. Yang ketiga, cemburu karena status. Jadi ada cemburu cinta, cemburu sosial, dan cemburu status. Perasaan cemburu yang timbul terhadap seseorang karena perasaan iri hati, bisa saja melanda orang-orang dekat, bahkan orang-orang pelayanan. Nah ini yang lebih bahaya lagi, cemburu status. Karena kita merasa, kok orang itu lebih dipakai ya, kok orang itu lebih dipercaya ya, kok orang itu lebih sering diajak bicara ya. Nah hal-hal seperti ini yang menimbulkan kecemburuan. Orang yang tadinya dekat dengan kita, tiba-tiba kita bicarakan. Saudara suka dengar nggak? Orang yang tadinya dekat sama seorang pendeta, tiba-tiba bicara, lu tahu nggak? Pendeta itu kan kita bingung. Kok lucu sih? Tadinya kan dia dekat sekali. Tadinya kan dia pelayanan di gereja itu. Tadinya kan dia aktivis di gereja itu. Kok sekarang jadi ngomongin yang enggak ya? Nah, biasanya kenapa? Itu yang saya sebut cemburu status. Karena dia mulai merasa, kok sekarang ada orang-orang baru yang lebih dipercaya ya? Kok sekarang ada orang-orang yang dekat yang lebih dipakai ya? Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat saudara, kita warga kerajaan, amin. Apapun yang terjadi kita tahu berkat Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Nah sekarang kita mulai ciri-ciri orang cemburu. Bahaya kecemburuan ini adalah orang cemburu tidak pernah merasa bahwa dia cemburu. Itu liciknya iblis. Karena cemburu ini salah satu dosa yang paling jahat. Orang cemburu itu bisa merancangkan yang jahat buat hidup seseorang. Orang cemburu itu bisa ngutukin orang. Orang cemburu itu bisa nyumpahin orang. Iya kan? Dan makanya saya bilang, orang cemburuan
susah maju dalam hidupnya. Orang cemburuan itu dia bergaul sama orang pasti cepat punya musuh. Kenapa? Karena orang cemburuan itu nggak bisa bertahan pada apapun yang dia buat dalam hidupnya. Amin. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, saudara warga kerajaan kok, Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Amin. Nah persoalannya seringkali apa? Seringkali dosa ini, dosa cemburu ini, dosa yang paling kita nggak sadari. Kenapa orang cemburu kalau ditanya, kamu cemburu ya? Najis. Sama orang kayak gitu cemburu, rendah amat gue, nah gitu kan, iya kan? Orang cemburu tuh nggak pernah bilang, gue soalnya cemburu sama dia, nggak pernah, bener nggak? Iya kan? Bu, ibu udah cemburu setengah mati nih bu. Terus suami tanya, kenapa sih? Kalau ngomongin Dame, lu marah melulu, lu cemburu ya sama si Dame? Apa sama perek kayak begitu gue mesti cemburu? Kenajisan pak, terlalu rendah. Orang yang biasa berdiri di pasar rumput kok mesti saya cemburu, ya kan? Langsung keluar tuh kepahitan segala macamnya tuh, ya kan? Karena orang cemburu itu tidak pernah sadar bahwa dia cemburu. Nah, sekarang kita mau cek apa sih ciri-ciri orang cemburu. Yang pertama, tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Itu ciri orang cemburu. Ciri orang cemburu, dia bisa tiba-tiba marah tanpa apa? Tiba-tiba bisa jengkel, tiba-tiba bisa kesel padahal tidak ada alasan. Yang kedua, ciri-ciri orang cemburu bukan hanya marah tanpa alasan yang jelas, cenderung menyerang, cenderung pengen lihat orang itu jatuh, cenderung pengen lihat orang itu hancur, cenderung pengen lihat orang itu kalau perlu murtad gitu, itu baru puas gitu. Heran tuh orang di pelayanan kok genit. Orang bilang enggak, biasa aja. Enggak, gua ngeliat kok kalau di jalan tuh. Selama kita masih lihat ada di gereja, kita jengkel banget. Kita harapkan kalau perlu dia murtad sekalian. Kalau dia murtad gitu baru kita bilang, tuh kan memang orang itu nggak dipakai Tuhan, cuma kemarin ngejilat aja pinternya. Saudara, buat saya itu kan ciri-ciri orang cemburu. Jadi tiba-tiba marah tanpa alasan, cenderung menyerang. Lalu yang ketiga, selalu berbicara dari sudut apa? Negatif. Kata-katanya udah nggak pernah positif. Nah itu bukti bahwa kecemburuan sedang ada dalam hati. Kalau sudah ngelihat orang tuh ngomongnya negatif terus, menantu sudah buat apa kayaknya negatif terus, ya kan? Mertua sudah buat apapun negatif terus, ya kan? Udah, lu sama mama lu sono, mama lu sono, mama lu sono. Nah itu udah cenderung kecemburuan ada, karena bicaranya sudah nggak pernah positif, ya kan? Orang lagi mimpin nyanyi, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Kalau yang lain yang mimpin enak nih. Kalau ini gak berasa tuh di sini tuh, gak berasa tuh. Kalau berasa di sini baik-baik, lu bentar lagi mau stroke. Berasa perih banget plak aja ya. Ada orang selalu bicara sudut negatif aja. Selanjutnya, ciri-ciri orang cemburu cenderung memperhatikan secara berlebihan. Orang cemburu coba selalu lihat deh. Lu lihat nggak? Anting yang dia pakai kan gede sebelah. Saya kita ya ampun, gue baru tahu lu. Kupingnya dia kan gede sebelah tuh. Yang satu tuh agak nempel begini, yang satu agak begini. Kan kelihatan. Kupingnya caplang. Antenanya antena terbuka. Kadang-kala saya dengar orang cemburu ngomong aneh-aneh. Sesuatu yang kita nggak pernah mikirin gitu. Lu tahu nggak? Matanya gedean yang putihnya daripada yang hitamnya. Sudahlah. Orang tuh kalau cemburu, dia perhatiin berlebihan, sepatunya berapa senti aja dia tahu. Jadi kalau orang udah mulai memperhatikan berlebih itu ada dua, dia cinta atau cemburu, saudara. Selanjutnya, ciri-ciri orang cemburu, emosinya cenderung meledak-ledak, nggak bisa tentam, nggak bisa tenang, karena emosi orang cemburu itu pasti yang timbul tuh nggak bisa lihat orang tertawa. Itu kalau orang apa itu namanya orang cemburu ngelihat orang yang dia jengkelin gitu terus tertawa gitu, hahaha, gigi nggak rata kok, tertawa najis. Karena makin orang itu cemburu sama saudara, makin saudara serang, makin keributan besar terjadi. Beri dia penjelasan. Saya selalu bilang, orang mau terima, orang nggak mau terima nggak apa-apa kan. Yang penting saya bicara apa adanya. Saya ngomong aja, nggak kok ini kalau kondisinya begini, nggak apa-apa kan. Kita nggak usah emosi, nggak usah jengkel, kita udah tenangkan diri kita, baru kita beri penjelasan. Selanjutnya, ajaklah berpikir secara apa? Logis. Karena orang cemburu itu pikirannya nggak logik. Orang cemburu itu pikirannya emosional. Nah kita ajak aja berpikir secara logik.
Dia nggak akan terima, nggak apa-apa, iya kan? Kenapa Saul berkali-kali mau membunuh Daud? Daud salah apa, saya mau tanya? Tidak, tapi karena ada cemburu. Kenapa orang-orang itu mau buang Daniel ke gua singa? Itu kan sederhana, cuman karena cemburu. Kok orang Yahudi lebih dipakai dari kita, iya kan? Kenapa Sadrak Mesak Abednego mau dibuang? Makanya selalu saya bilang, persoalan besar dalam gereja berkali-kali adalah justru menghadapi orang yang cemburu. Kadangkala musuh kita bukan teroris, kadangkala musuh kita bukan setan, tapi kadangkala musuh kita orang kita sendiri yang cemburu. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang sama saudara, belajar kuasai diri, belajar hidup dalam hati yang bersih, dan ingat, engkau adalah warga kerajaan. Engkau tidak usah mencemburui siapapun, karena engkau punya sesuatu yang dunia nggak punya. Amin. Right. Selanjutnya, apa pandangan firman Tuhan tentang cemburu? Yang pertama kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tapi Allah cemburu di sini bukan tindakan yang negatif. Tapi Allah kita cemburu ini karena Allah nggak tahan lihat kita mengambil keputusan yang bodoh. Bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, kok kita memilih yang tidak baik. Dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang apa? Membenci aku. Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung, dan jangan sujud menyembahnya, karena aku Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah bukan karena Allah nggak suka kita berpaling, tapi kecemburuan Allah karena begini, aku menyediakan sesuatu yang terbaik buat kamu, kenapa kamu meninggalkannya? Ya kan? Sekarang lihat Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah kau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi jelas, Allah kita cemburu berbeda dengan manusia cemburu. Manusia cemburu karena perasaan insecure. Manusia cemburu karena perasaan nggak nyaman, nggak aman. Tetapi Tuhan kita cemburu justru karena dia tahu bahwa dia sudah menyediakan yang terbaik. Selanjutnya, tidak bisa orang percaya cemburu sembarangan. Coba lihat Bilangan pasal 5 ayat 14. Dikatakan apa? Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Jadi saya bisa lihat ya, jealousy is a spirit. Kecemburuan adalah apa? Roh. Dan hari ini kita sepakat karena tindakan-tindakan negatif yang dikerjakan oleh cemburu, kita sepakat bahwa cemburu adalah roh yang bukan dari Tuhan. Jadi jealousy is a spirit, the spirit that not come from God. Bahwa dia adalah roh yang datangnya bukan dari Tuhan. Dan kalau kita menyebut diri kita sebagai warga kerajaan, kita nggak bisa cemburu sembarangan. Selanjutnya Amsal 27 ayat 4. Cemburu itu dapat menghancurkan. Makanya Alkitab bilang, panas hati, kejam dan murka melanda. Tapi siapa yang dapat tahan terhadap apa? Cemburu. Kalau cemburu sudah datang, kehancuran yang ada. Selanjutnya yang keempat, cemburu terhadap orang diberkati Tuhan mendatangkan apa? Hukuman Tuhan. Jadi jangan pernah cemburu sama orang yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 106 ayat 15 sampai 18, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan kepadanya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Makanya Daud bilang begini sama Saul, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya mau bilang, kalau orang itu hamba Tuhan, dia salah, urusan dia sama Tuhan, sudah nggak usah utik-utik. Amin. Kita jangan cemburu sama orang yang diberkati Tuhan. Kita jangan coba cemburu sama orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Karena urusannya jadi panjang, saudara-saudara. Kalau dia salah, urusan dia sama Tuhan, Tuhan itu nggak bisa dipermainkan kok. Kalau dia salah, Tuhan yang beresin, saudara-saudara.
Tugas kita cuma satu, jalan yang benar, punya hati yang bersih, berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, bagaimana supaya kita mengalahkan kecemburuan? Karena kecemburuan datang tidak diundang, ya kan? Kecemburuan datang tidak pernah kita minta datang, dia tiba-tiba bisa datang. Bagaimana kita mengusir kecemburuan ini? Kecemburuan ini kadangkala, ya kan? Tidak kita undang datang, sudah kita usir nggak mau pergi. Itu dia kurang ajarnya itu, ya kan? Kecemburuan itu, catat nih baik-baik nih. Kita tidak kita undang datang, sudah kita usir masih belum mau pergi, saudara. Kita udah usir nih, segala roh cemburu, aku tolak, keluar. Dia masih bilang, aku masih di sini untuk setia. Bagaimana mengalahkan kecemburuan? Yang pertama, belajarlah berpikir yang apa? Positif. Dalam hidup ini pokoknya belajar berpikir yang positif aja. Lalu selanjutnya, karena orang cemburu itu orang yang selalu berpikirnya negatif. Jangan menghakimi, jangan. Yang menurut kita salah, Pak, belum tentu salah. Yang menurut kita nggak benar, Bu, belum tentu tidak benar. Karena everyone is different. Setiap orang berbeda. Hadapi saja perbedaan itu. Kadang-kala yang kita anggap salah itu, yang kita anggap sesat itu, kadang-kala cuma berbeda. Ada gereja satu setiap kali penyembahan, wah, mau mulai doa pembukaan penyembahan, mau mulai persembahan penyembahan, mau mulai firman penyembahan, setelah firman penyembahan, mau doa berkat penyembahan, sekali ibadah 5 kali penyembahan, dan setiap kali penyembahan dimulai 3 kursi patah. Ya kan? Semua laba, sepatu rusak laba, baju rusak laba, tas rusak laba, memang top laba. Nggak apa-apa kan? Ya, semua orang diberkati di gereja itu nggak apa-apa kan? Ya, tapi ada gereja yang nggak begitu. Tenang sekali gereja itu. Jarum jatuh saja, opa-opa stres. Nggak apa-apa juga kan? Kenapa kita mesti kritik? Kalau ada gereja, kan ada gereja yang gitu kan, kalau kor naik banget ya kan, tuh orang kata bau mulutnya. Jadi ada aja emosi yang meledak-ledak. Orang buat apa dia yang marah? Itu waktu itu terjadi dalam diri saudara, saya mau beritahu, bertobatlah. Karena iblis sedang taruh cemburu dalam hati saudara. Dan saya mau bilang, ada cemburu, ada iri di hati itu nggak enak, Pak. Ada cemburu, ada iri di hati nggak enak, Bu. Karena orang yang cemburu itu hidupnya nggak akan pernah tentram. Selanjutnya, bahaya dari kecemburuan. Apa bahaya dari kecemburuan? Yang pertama saya pelajari, cinta menjadi apa? Tawar. Dan ini dalam 2 sisi. Yang pertama, cinta kita kepada Tuhan akan menjadi tawar. Kalau kita dalam pelayanan ada kecemburuan, kita dalam kehidupan keseharian kita ada kecemburuan, kita dalam pekerjaan kita ada kecemburuan, cinta kita sama Tuhan jadi tawar. Karena kita merasa Tuhan kok nggak bela saya ya? Kok Tuhan nggak buat mujizat buat saya ya? Kok Tuhan nggak beserta saya ya? Orang udah buat begitu sama saya, kok nggak Tuhan hajar ya? Kok nggak Tuhan pukul ya? Gitu ya kan? Jadi akhirnya yang terjadi adalah cinta kita sama Tuhan menjadi tawar. Dan yang kedua, kalau cemburu terjadi dalam keluarga misalnya, cinta kita kepada suami pun jadi tawar. Cinta kita kepada istri jadi tawar. Makanya saya bilang, cemburu itu bukan bumbunya cinta, tapi racunnya cinta. Dan juga biasanya orang kalau ada cemburu dalam hatinya, dia tidak bisa mengasihi. Kenapa? Karena orang yang terbiasa cemburu dalam hidupnya, itu terbiasa gini, saya bisa mengasihi orang yang di bawah saya mungkin masih bisa mengasihi orang yang di samping saya, tapi jangan coba-coba berada di atas saya. Karena kalau berada di atas saya akan fitnah. Kalau berada di atas saya akan gonjangin. Kalau ada di atas saya akan buat apapun sampai pokoknya dia ada jauh di bawah saya. Karena saya tetap harus the best. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang. Bahaya dari kecemburuan, cinta menjadi apa? Tawar. Dan bahaya dari kecemburuan yang kedua, cenderung melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Tindakan-tindakan yang menghancurkan. Makanya saya bilang sebagai hamba Tuhan, cemburu itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setan selalu bisikin kita bahwa normal kita masih hidup di dunia, orang itu memang kelewatan, orang itu memang menjengkelkan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya jelaskan begini, bahwa setan senang dengan orang-orang yang apa? Cemburu, iri hati, ya kan?
Dosa manusia pertama adalah kesombongan, ketidaktaatan. Manusia ingin jadi seperti Allah. Dosa manusia kedua, Kain dan Habel, apa? Kecemburuan, iri hati. Iblis mau ngancurin banyak pelayanan lewat apa? Cemburu. Jadi kalau ada orang ngomongin pendetanya, lo tau nggak? Pendeta kan kalau ada orang ngomongin teman rekan sekerjanya, udah tahu belum? Sini kan saudara jangan nanggepin, saudara jangan gini. Oh iya? Makanya di gereja ini berlaku hukum, ya kan? Kalau sudah balik, apa itu namanya glowing saudara? Di gereja ini berlaku hukum. Kumpulan orang percaya yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Amin. Saya waktu pertama kali Tuhan kasih tahu saya untuk menjadi gembala, saya doa sama Tuhan cuma satu, Tuhan kasih saya arah yang jelas. Kasih saya arah yang jelas, karena saya tidak mau membangun gereja seperti persekutuan doa. Saya tidak mau membangun gereja seperti gereja orang lain. Saya tidak mau membangun gereja sekedar untuk dapat berkata saya adalah gembala sidang dari sebuah gereja. Tapi kasih saya vision yang jelas, kasih saya arah yang jelas. Jemaat yang akan Tuhan percayakan kepada saya, kemana mau saya bawa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya vision ini. Makanya saya tulis di sini, ya kan? Menjadi orang percaya yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Di gereja ini tidak boleh ada orang manyun, saudara-saudara, ya kan? Di gereja ini nggak boleh ada orang maki orang seenaknya, nggak boleh. Semua harus hidup dengan apa? Sukacita. Kalau nggak ada sukacita, saya bilang ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupnya. Amin. Karena di gereja ini setiap orang harus sukacita. Ya, jemaat harus sukacita. Saya tadi malam siaran radio, pulang sampai rumah jam 1. Ada yang saya mesti kerjain, jam 2 saya tidur. Jam 3 pagi lewat, saya buang-buang air. Penyakit orang kampung, saudara. Iya kan? Itu setiap 5-10 menit kali. Sampai tadi sore jam 6:30, saya hitung totalnya mungkin 50 lebih, saudara. Tapi saya timbang nggak kurus-kurus. Iya. Di satu sisi saya menderita, aduh, itu perut berputar. Kalau orang kurus putarannya sedikit. Orang kalau kurus dia muter balik lagi. Kalau orang gemuk putarannya besar itu, saudara. Aduh, saya jalan tuh, aduh, goyang betul, saudara. Ya kan? Karena nggak bisa makan, apa yang mau dimakan? Air aja minum keluar lagi, saudara. Aduh, minta ampun. Saya cuma nyanyi ada mujizat setiap hari, ya kan? Tapi saya nggak bisa gitu. Saya hari ini kan mesti, tadinya ada di ibadah miracle service. Saya juga mestinya ada pimpin pengarahan untuk singer sama pemain musik, tapi nggak bisa semuanya. Buru-buru jalan aja. Baru mau tidur, set kamar mandi lagi. Sampai setiap kali saya masuk pintu kamar mandi bilang, kau lagi. Apa yang kau buat di dalam sini, katanya. Iya kan? Tapi heran tuh, aduh, saya tuh rasa lemas banget. Tapi dalam hidup saya nggak bisa tuh, stres gitu, nggak bisa. Buat saya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, itu aja, saudara. Amin. Kalau kita mau stres, jangankan, aduh, penyakit kok jelek banget. Saya doa sama Tuhan, saya geli, saya bilang, Tuhan sembuhkan. Saya senyum sedikit, saya bilang, Tuhan tahu apa yang perlu, Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan sembuhkan mencret. Saya takut. Malaikat juga geli. Malaikat juga bilang, Gilbert, khotbah KKR, penyakit kok mencret. Apa sih? Penyakit kok nggak rohani banget, ya kan? Penyakit itu apa, kayak mencret lagi, ya kan? Aduh, malaikat juga kita doa dalam nama Yesus, roh mencret keluar. Malaikat bilang, Gilbert, penyakit aja yang datang ke dia, bukan yang keren, yang model begitu. Saudara, saya doa, saya bilang, Tuhan kasih visi. Tuhan cuma bilang ini, bahwa gereja ini harus menjadi kumpulan orang percaya yang hidup dalam sukacita, kasih dan kebenaran. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan kasih tahu ini, bahwa di gereja ini orang tidak boleh saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Lalu saya bilang, kasih terus, Tuhan kasih visi, supaya gereja ini menjadi gereja di mana orang-orang diberkati.
Amin. Karena saya percaya kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Amin. Saya sampai bilang gini, Tuhan, kalau sampai jemaat yang olehnya saya layani tidak diberkati, saya bersalah dalam pengajaran saya. Karena yang saya tahu, orang yang ngerti firman dengan betul hidupnya diberkati. Amin. Dan juga mengerti kuasa dan otoritas yang ada dalam dirinya. Makanya saya akan ngajar terus bagaimana menjadi warga kerajaan. Lalu kumpulan orang percaya yang senang hati dan rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya nggak mau jemaat di sini cuma menjadi jemaat yang punya karunia angetin bangku gereja, duduk seperti kayak ayam ngeremin telur, pulang ya kan. Belum juga doa. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan. Amin. Kita adalah warga kerajaan. Dan salah satu ciri warga kerajaan, kita harus bebas dari cemburu. Tahukah saudara, kalau saya warga kerajaan, saya tidak pernah perlu cemburu sama siapapun. Kenapa? Karena dalam hidup saya sudah tahu bahwa saya selalu menerima yang terbaik. Amin. Nah, yang cemburu itu karena dia bukan warga kerajaan. Dia cemburu kenapa saya tidak mendapat fasilitas seperti yang dia dapat. Kalau sudah cemburu itu bodoh. Orang dunia yang harusnya cemburu sama saudara. Kenapa orang dunia cemburu sama saudara? Karena orang dunia melihat segala yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Buka kitab kita sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan apa? Tidak sombong. Nah, apa sih cemburu itu? Dalam definisi saya terangkan di sini. Apa itu cemburu? Cemburu itu sebuah perasaan di dalam hati. Jadi cemburu itu bukan keadaan, tetapi apa? Perasaan. Jangan bilang, ya pendeta saya gimana nggak cemburu pendeta, sebab apa yang dia buat dalam hidup saya sungguh sangat kelewatan. Enggak, karena cemburu itu sebuah perasaan di dalam apa? Hati, tentang keraguan dan ketidaksenangan akan sesuatu sebetulnya tanpa alasan yang jelas. Ada orang mimpin pujian di sini diberkati, ada yang cemburu. Heran tuh orang, kenapa dia melulu yang dipakai ya? Padahal kalau dia mimpin kurang angkat. Apanya lagi yang mau diangkat, saudara? Iya ya. Jadi orang cemburu itu seringkali tanpa alasan yang jelas. Orang masuk gereja rapi, harus bilang, ganggu laki orang. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, cemburu itu sebuah perasaan di dalam hati tentang keraguan dan ketidaksenangan akan sesuatu tanpa alasan yang apa? Yang jelas. Kecemburuan dapat saja meliputi cinta, namun juga dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Dalam pelayanan juga bisa terjadi. Iya kan? Dalam pekerjaan juga bisa kita lihat. Ada orang sukses di kerjaannya, semua orang langsung bilang, lu tahu nggak? Kenapa dia cepat bener tuh suksesnya tuh sekarang? Lu lihat dong. Dia sama bos ada main tuh. Gue dari pandangan matanya aja ngeliat udah curiga tuh. Dia kalau ngeliat bos matanya merem melek. Seperti kayak anjing sedang mau dipotong. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau jelaskan, bahwa cemburu ini sesuatu yang tanpa alasan. Dan orang cemburu itu yakin betul bahwa dia punya hak untuk cemburu. Iya kan? Ada banyak orang, dia udah berdoa, dia udah melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak maju-maju. Sementara lihat orang dunia, iya kan? Hidupnya ngaco, tetapi sukses terus gitu. Kita langsung, Tuhan, angkat saya dong Tuhan. Dia kan orang dunia, kok diberkati terus? Tempeleng sekali-sekali apa? Itu dia. Iya kan? Itu udah mulai apa? Cemburu. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan kamu iri hati melihat orang jahat yang hidupnya berhasil. Amin. Jangan kamu iri hati. Karena hal itu bisa saja terjadi. Nah, saya pelajari ada beberapa jenis kecemburuan. Apa jenis-jenis cemburunya? Yang pertama saya sebut cemburu cinta. Ini dia. Bu, suka cemburu nggak Bu sama suami Bu? Ketika suami terus dapat telepon dari Dame, Bu? Oh enggak, pendeta, saya sih nggak cemburu sama suami saya. Suami saya lagi di ICU sekarang. Kalau dia mau apa-apa biarin aja tuh cewek yang bayar tuh ICU. Lalu kelewatan lu. Nah, ya kan?
Banyak orang kan bilang, loh, saya kan cemburu karena saya cinta. Nah, dengar baik, perasaan cemburu cinta ini perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang kita cintai karena merasa bahwa yang kita cintai telah apa? Membagi cintanya. Tetapi Alkitab bilang di dalam kasih tidak ada apa? Cemburu. Jadi kalau kita betul-betul mencintai harusnya tidak ada apa? Cemburu. Iya kan? Tahukah saudara? Banyak suami merasa terkekang sama istrinya. Kenapa? Karena dicemburuin. Oh, tapi laki-laki memang begitu, pendeta. Dicemburuin merasa terkekang, dilepasin, anak orang bunse. Jadi memang serba salah, pendeta. Ada banyak istri yang merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dia pikir dia kutilang kali. Ya, seperti burung di sangkar emas. Kenapa? Karena dia dicemburuin sama suaminya. Ya kan? Kalau suaminya telepon, dan laki-laki memang begitu. Ketika perempuan telepon suaminya, halo, lalu telepon suaminya nggak diangkat, terus istrinya mempertanyakan, kenapa telepon nggak diangkat? Dia lebih galak. Ya namanya orang sibuk, ya otomatis juga nggak bisa diangkat, kan memang lagi banyak kerjaan. Emangnya kerjaan saya cuma nungguin telepon aja. Tapi kalau suami telepon dan istri nggak angkat telepon, oh, berbahaya. Makanya saya selalu bilang, di dalam kebaktian wanita, semua kebaktian handphone harus mati. Tapi kalau di kebaktian wanita, kalau suami yang telepon, cepat angkat. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Bilang aja, Pak, aku masih di kebaktian, aku masih di kebaktian. Daripada kalau nggak diangkat, langsung dia bilang, lo ngapain sih? Kebaktian. Gue bingung lo kalau kebaktian tuh kayaknya gimana banget gitu. Lo demen sama siapa kali kebaktian? Pak, itu kebaktian wanita semua, Pak. Satu-satunya laki-laki, opa. Opa, Yesus baik, opa. Kasih tepuk tangan ya meriah. Opa punya kacamata, saya selalu senang itu. Opa punya kacamata bagus sekali, saudara. Ya kan? Nah, opa ini umur sekarang 38, saudara. Jadi cemburu cinta, perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang kita cintai karena merasa bahwa yang kita cintai telah apa? Nah, selanjutnya saya catat di sini, cemburu cinta ini terbagi dua. Yang pertama saya sebut cemburu beralasan. Perasaan cemburu yang memang didukung oleh apa? Fakta-fakta yang ada. Memang benar. Dia kalau lagi telepon-teleponan sama si Fang-Fang, orang Chinese itu namanya begitu, Fang-Fang. Kalau orang Batak makanannya saksang. Nah, ya kan? Dia lagi telepon-telepon. Fang, itu saya bingung tuh pendeta. Kalau saya masuk langsung, udah ya, kebetulan masuk. Jadi perasaan cemburu yang memang didukung oleh apa? Fakta-fakta yang ada. Tapi yang kedua ada namanya cemburu buta. Perasaan cemburu yang membabi buta. Meskipun tanpa didukung oleh apa? Fakta. Nah, ada banyak orang persoalannya adanya di situ. Dan tahukah saudara, ada banyak orang berpikir yang namanya cemburu itu bumbunya cinta. Pendeta, cemburu itu bumbunya cinta. Makin cemburu itu hati deg-degan, makin mantap. Buat saya, cemburu itu bukan bumbunya cinta, tapi cemburu itu racunnya cinta. Di mana ada cemburu, rumah tangga sudah diambang kehancuran. Makanya Alkitab buat statement yang tegas, di dalam kasih tidak ada apa? Kecemburuan. Yang kedua, tadi cemburu cinta. Yang kedua, cemburu sosial. Nah, apa itu cemburu sosial? Perasaan cemburu yang timbul terhadap orang yang status sosialnya mungkin berbeda dari kita. Oh, berkat udah pulang, ya kan? Tahu kenapa dia mau pulang buru-buru, ya kan? Ya kan? Ya, saya mau setiap saudara di sini menjadi orang percaya yang mau melayani Tuhan. Amin. Lalu Tuhan kasih visi selanjutnya supaya saudara senang berkorban untuk untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Baik korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban harta, ya kan? Lalu juga saudara menjadi orang percaya yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Di gereja ini setiap saudara hatinya harus bersih. Gak boleh ada iri, gak boleh ada serakah, gak boleh ada kebencian, gak boleh ada kedendaman. Setiap saudara di gereja ini harus punya hati yang bersih. Karena saya percaya di mana ada hati yang bersih, di situ kemuliaan Tuhan akan nyata luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Dan selanjutnya Tuhan kasih visi buat saya untuk gereja ini. Bahwa gereja ini harus menjadi kumpulan orang percaya yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai. Mertua-mertua bawa damai. Amin. Waduh, menantu-menantu rasa amin, 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 amin. Walaupun gini berkaitan lemes-lemes, tapi ini khotbah yang terbaik yang dia pernah sampaikan. Bagus nih, bagus. Terus singgung mertua saya, kena di hari ini. Ya, saudara, karena dunia ini penuh dengan banyak orang yang punya karunia, ya kan, manasin orang. Ada orang apa ya, udah tahu belum? Itu kan, waduh, itu kalau udah kalimat, udah tahu belum? Itu sudah.
Itu karunia microwave, itu manasin orang, ya kan? Kalau di kipas masih lama panasnya, ditaruh di microwave cepat panasnya. Setiap kita harus bawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus bawa damai. Jadi gereja ini berdiri bukan sekedar kita mau bikin gereja, tapi gereja ini berdiri ada visi yang jelas. Saya mau setiap saudara jalan dalam kebenaran, lihat kehendak Tuhan, dan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kalau kita lihat selanjutnya, ya kan, bahaya dari kecemburuan cenderung melakukan tindakan-tindakan destruktif. Lalu orang cemburu itu, ini jeleknya, merasa diri yang paling benar. Mertua merasa saya yang paling benar. Dalam gereja orang merasa saya yang paling benar, ya kan? Dalam keseharian, dalam pekerjaan saya benar. Dia tuh yang begini, dia tuh yang begitu. Nah, akhirnya kenapa? Kita coba menekan orang lain. Kenapa? Karena merasa diri yang paling benar. Ya, selanjutnya, bahaya dari kecemburuan, akhirnya cenderung membalas dan menjatuhkan. Orang ngomong apa, kita terimanya pasti dari sudut negatifnya. Akhirnya kita mau coba balas, dan orang cemburu itu dalam hatinya cuman gimana saya jatuhkan dia. Selanjutnya, bahaya dari kecemburuan, tidak peka akan Tuhan. Nah, ini bahaya. Ini the worst thing dari jealousy. Orang kalau udah cemburu, itu udah nggak bisa dengar suara Tuhan. Orang kalau cemburu, Tuhan bilang sama dia, kamu harus berubah. Oh, dia yang salah. Nah, jadi ya. Orang cemburu itu dia kalau dalam hadirat Tuhan biasanya udah sulit nangis lagi. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa. Itu orang Batak bilang itu udah ndablek, saudara. Itu udah ndablek banget gitu. Artinya udah kepala batu banget. Orang cemburu itu udah nggak bisa dengar, udah nggak bisa sincere, udah nggak bisa peka akan suara Tuhan. Makanya saya doa, Bu. Orang mau buat apapun sama saudara nggak apa-apa, Bu. Engkau warga kerajaan, engkau nggak boleh cemburu sama siapapun. Orang mencemburui saudara wajar, karena orang nggak punya apa yang kau punya. Sama-sama bilang, saya punya apa yang orang lain nggak punya. Amin. Kalau kita cemburu, itu artinya saya tidak punya apa yang orang lain punya. Tapi kita warga kerajaan, kita nggak pernah perlu cemburu. Saya punya apa yang orang lain tidak punya. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih sukses dari saudara. Orang lain boleh lebih hebat dari saudara. Orang lain boleh lebih terkenal dari saudara. Tapi saya punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Amin. Iya. Warga kerajaan tuh begitu sikapnya, ya kan? Bukan kita nggak istilahnya sabodo teing gitu sama orang lain. Bukan itu. Tapi maksud saya, kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. It's okay. Amin. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih sukses, orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh lebih apapun, but we know what we are doing. Kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Kenapa? Karena yang saya kerjakan cuman apa yang Bapak suruh dalam hidup saya. Amin. Sesederhana itu aja. Dan kita nggak boleh cemburu sama siapapun, dan kita nggak usah cemburu sama siapapun. We have something that the world nggak pakai udah malam. Iya. Kalau udah malam nggak pakai cuman gitu, nggak pakai ya kan? Makanya aduh, gua mau punya gembala kayak begini bisa kurus gua. Gembala gua lagi mentret aja begitu kelakuannya. Hari ini saya mau bilang, kita ini warga kerajaan, iya ya. Orang mau fitnah kita, orang mau ngomong apa, orang mau, aduh, saya mau bilang, jalan saja terus. Kita punya sesuatu yang orang dunia nggak punya. Sesuatu yang kita punya adalah Tuhan punya rencana yang indah buat masing-masing kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, menghadapi orang yang sedang cemburu. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, aduh, saya punya mertua cemburu sama saya. Saya punya teman kerja cemburu sama saya. Aduh, pendeta, saya punya rekan pelayanan sedang cemburu sama saya. What should I do? Apa yang harus saya buat? Menghadapi orang yang sedang cemburu, yang pertama, dengarkanlah. Kadang-kala orang cemburu itu kalau ngomong, aduh, tajam loh di sini loh. Orang ngeritik kalau dia sayang sama kita. Orang kalau saya soalnya kan seperti saya bilang kan, ada nomor telepon yang saudara bisa balas. Saya terima kritik. Kadang-kala orang kritik apa-apa, dan saya bisa sangat bedakan. Orang kalau kritik dengan sayang, dengan cinta, itu walaupun kadang-kala keras, kita di sini berasanya gini, iya bener ya. Bener, nggak bener tuh, iya bener, salah saya tuh, gitu ya kan. Tapi kadang-kala ada orang kritik, itu di sini tuh rasa ceker, aduh, perih banget, ya kan. Tapi nggak apa-apa, dengarkan, karena itu bagian dari menyalibkan daging.
Makin sakit kita berasa di sini, berarti makin besar tingkat kedagingan kita. Amin. Nggak apa-apa, Tuhan izinkan orang-orang cemburu ini nyakitin hati kita. Supaya apa? Supaya tingkat kedagingan kita makin hari makin tipis. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Kalau orang tingkat kedagingannya makin tipis, sakitnya makin sedikit. Kalau saya bilang sama saya, aduh pendeta, orang tuh kalau fitnah saya, orang kalau ngomongin apa gitu, saya tuh sakit banget. Saya mau bilang, artinya tingkat kedagingan saudara masih tebal, Bu. Artinya tingkat kedagingan saudara masih tebal, Pak. Nggak apa-apa, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya makin hari kita makin apa? Hidup di dalam roh, ya kan? Makanya yang pertama, orang kalau cemburu sama kita, menghadapi orang cemburu, dengarkan aja dia ngomong apa, maki apa, dengarkan aja. Selanjutnya yang kedua, terimalah pandangan-pandangannya. Maybe there is something good that we can learn from. Mungkin ada hal-hal yang baik yang kita bisa belajar dari situasi yang gak enak itu. Lalu selanjutnya, tenangkan jiwa kita. Karena pasti di dalam hati ini udah mau nyanyi nih, mendidih di hati, mendidih di hati, hatiku sudah mendidih, ya kan? Udah ini nih, tapi tenangkan, ya kan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Tenangkan diri kita. Lalu selanjutnya, beri penjelasan tanpa menyerah.